Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, salam budaya. Semoga kalian diberkati dan dirahmati Tuhan. Amin, 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 amin. Ya, kembali lagi di channel gue Pikor Hasan. Kali ini gue pengen ngebahas temanya tentang apa nih? Ngobrolan santai. Obrolan santai tentang horor. Pengalaman mereka nih tentang horor. Yang pasti bukan cuma horor doang sih, kalau gue bilang ada kocaknya. Nggak usah baik basa-basi lah. Yok. Lu pengen nanya nih sama lu nih. Dari awal dulu dah ya. Lu kan sering naik gunung. Iya. Kan? Gunung ya. Naik dah, ngedaki, mencari gitu. Apa sih yang lu cari sebenarnya? Kesunyian sih, kalau naik gunung mau nyari kesunyian yang gak lu dapetin di kota. Oh, kesunyian. Kejadian-kejadian yang gunung itu kan tempatnya tinggi lah, kalau disebutnya spiritualnya dah di situ ya kan. Ya tempat-tempatnya inilah. Bingung. Ya bener gak gue? Bener. Iya, Tempat bersemayamnya para jin. Nah, itu lu tahu kan, maksud gua. Lu pernah ini gak? Pernah apa? Pengalaman lu tuh? Apa yang lu ngalamin saat ngedaki? Bukan lu pernah ngedaki di saat malam hari nggak? Pernah, tapi kalau di gunung mah nggak kenal malam, nggak kenal siang lah. Yang gue pengen cari tahu, yang saat lu ngedaki malam hari itu kejadiannya apa aja? Malam hari. Tentang lu, maksud gue pernah Tentang dia ketemu ngedaki sama hal-hal temen-temennya, ketemu hal-hal yang aneh nggak ya, yang mistis-mistis gitu? Hal aneh yang berkesan ya. Iya, yang berkesan. Yang Pertama kali gue naik gunung itu gue ke Gunung Gede sama temen gue bertujuh ya. Gede Pangrango. Gede Pangrango. Gue jalan bertujuh tuh. Lu lewat jalur mana itu? Jalur Cibodas. Cibodas. Terus? Yang paling gue inget sih pengalaman horor gue pertama kali naik gunung itu, gue jalan bertujuh. Cuman satu orang temen gue ngitung barisan dari depan sampai ujungnya dia. Dia dihitung tapi bukan bertujuh, tapi berdelapan. Karena mungkin ada sih beberapa gunung yang nggak boleh jalan ganjil ya. Ganjil itu kan serem sih. Berdelapan maksudnya? Cuman kayak ada yang tapi temen lu itu kenal sama orang-orang ya kan? Kenal semua. Yang pas yang berdelapan itu nggak kenal. Cuman dia diem doang. Soalnya merinding bre, sumpah gue. Ini naik. Soalnya emang apapun yang lu rasain waktu pendakian emang nggak boleh diungkapin langsung di tempat. Oh, nggak boleh. Nggak boleh. Alasannya yang kurang tahu dah, pantangannya sih begitu. Pantangan begitu dari itu. Berarti lu boleh cerita di satu di bawah. Udah di bawah baru boleh. Apa pas pulang gitu? Pas di bawah nggak masalah. Di bawah. Terus itu sih berdelapan, itu pendakian pertama gue naik bertujuh, tapi temen gue ngitung berdelapan. Tapi temen lu nggak, maksud gue temen lu itu ngungkapin langsung di situ gak? Wah, ini 8 orang nih. Enggak. Diem doang. Tadi jelasin di bawah. Sampai pada akhirnya dia nyampe lokasi dia sakit. Enggak, sakit. Pertanyaan gue nih, lu ngedaki itu bisa seperti itu? Lu ngedaki dari awal itu jam berapa ya? Gue daki pagi ya jam 9. Cuman normalnya itu kan 6 jam nyampe kandang badak gitu ya. Normalnya 6 jam 5 jam lah. Cuman gue di jalan buka tenda itu maghrib. Gara-gara tuh kayaknya tuh gue diputer-puterin di tempat yang sama kayaknya ya. Soalnya temen gue yang udah ngedaki di situ udah sampai 3 kali, dia ngerasa kok nggak nyampe. Soalnya pas di jalan itu gue di trek sampai gue bilang, "Teh, ada payung." Tapi pas gue kejar ternyata bukan, pohon. Padahal seharusnya itu ada payung di situ. Kayak pos gitu kan. Oh, payung itu penanda pos. Pos berapa itu lu kira-kira pas? Gue lupa gue. Berarti itu kejadiannya pas temen lu ngitung ada 8 orang itu siang. Pas itu siang. Pengen naik apa pas di pertengahan? Pas lagi naik atas pertengahan itu. Itu maksud gua, itu lu ada perempuannya enggak di situ? Enggak ada, laki semua. Terus gue juga di kolam ada tuh di pendakian itu ada kayak danau gitu. Danau itu sempat juga ada yang mati. Ada yang meninggal gara-gara dia ngeliat ada cewek di tengah danau itu terus disamperin. Nah, di situ gue melakukan hal yang sama. Gue datang ke bener-bener ke pinggir danau dan itu sebenarnya dilarang. Cuman gue nggak tahu larangan itu. Dan temen gue yang abis ngitung 8 itu, dia ngeliat ada cewek di tengah-tengah. Serius, dan gue disamperin sama burung. Ada burungnya ada di fotonya. Gue punya foto di laptop gue, itu masih ada burung yang gue foto.
kata orang sih kalau udah ngeliat itu burung jangan pernah ngelanjutin perjalanan. Cuman gue tetap batu aja naik ke atas. Alhamdulillah sih selamat, nggak terjadi apa-apa. Cuman dari 7 orang itu yang berhasil muncak cuma 5, duanya sakit di atas pas nyampe. sakit Kan pas yang lu nyampe. bilang tadi di awal kan yang ngitung, yang sakit yang pertama. Ini yang kedua sakit gara-gara apa? Sakit gara-gara fisik sih, Oh, fisik. lebih ke nggak kuat. fisik, nggak kuat. Padahal dia pendaki Handal lama, ya. pendaki Tapi handal. yang dia senior lihat lah. itu pas 8 orang itu satunya nggak kenal nggak kenal. Tapi maksudnya itu dia ngeliatnya sosok apaan? sosok Kayak orang kita-kita. bener-bener pakai setelan gunung. Oh. Dan itu emang sering terjadi di pendakian. Merinding, bre. Di saat lu ditinggalin sama rombongan dan lu sendiri, lu bakalan bisa ngeliat ada pendaki yang sama kayak lu, padahal itu bukan. Yang gue pertanyaan ini, ngitungnya itu gimana? Ibarat kata kan di depan berbaris nih. Baris. Bilang 1, 2. Enggak, dia ngitung sendiri. Ngitung sendiri. Heeh. Kok ada 8? Oh, ada Nah, 8. cuman dia Berarti lu bingung. pas dikasih tahu shock juga dong. Shock juga pas nyampe bawah. Dari awal didatangin burung, diliatin cewek, nggak taunya ada 8 orang pas menuju pendakian. Tapi lu kan otomatis kan di situ kan lu nginep nih di tenda. nginep dan malamnya juga Kejadian. kena jadian. Kejadiannya apaan tuh pas malam? Gue kejadiannya gue buka 2 tenda, udah tengah malam pas udah pada mau tidur semua masuk tenda masing-masing, tiba-tiba di depan tenda gue ada yang kayak ada orang jalan, dan itu dia ngegedor tenda temen gue di atasnya. Oh, ngegedor. Jadi di atas tenda itu gue taruh jaket, jaketnya dijatohin sama dia, sampai gue bilang ke temen gue, itu siapa? Nggak tahu, sampai gue pengen ngebuka nggak berani. Pas gue cek pagi-pagi beneran tuh jaket jatuh semua. Jatuh Padahal nggak ada orang sama sekali, cuman gue di situ yang buka tenda, nggak ada pendaki lain sama sekali. Pertanyaan gue nih, lu ngedaki itu hari apa? Hari Sabtu, Hari Sabtu, berarti posisi lu di atas malam Minggu dong. malam Minggu gue di atas. Itu mungkin emang pantangan juga sih. Hari sih kalau menurut gue juga pernah ke Gede Pangrango. Malam Minggunya itu ada hari-hari tertentunya di saat lu diganggu seperti itu. Soalnya tuh gue juga pertama kali ngedaki dan pertama kali buka tenda, nggak ada tenda lain. Tapi bukan di malam minggu itu kalau misalnya pendaki itu rame. Enggak, Nah, beda. ini Malah sepi. tergantung Tergantung jalur. Kalau Cibodas jarang orang yang Tapi rata-rata orang ngedaki itu dari Surya Kencana. iya pada ngecamp di sana. Kalau gue nggak ada pendaki lain. Tapi lu pun pribadi tapi ngangat fisiknya ya. Ngangat Maksud gue fisik. tentang ya spiritual kayak hantu Enggak. gitu. Alhamdulillah sih. Cuma lu kan ngecamp nih di situ. Di kesibukan ngecamp di malam hari itu lu ada nggak? ada masak-masak Masak-masak. dan normal-normal aja. Tapi pas itu. masak itu normal. Normal. Berarti pas lu dikerjainnya itu Malam. malam posisi lu lagi pada istirahat. istirahat, tiba-tiba ditarik jaket. Cuma posisi lu ngedaki di situ, ngecamp di situ, pas perjalanan pulang pun normal. normal Serem juga. sampai senormal-normalnya, sampai normal banget, sampai gue turun itu bener-bener sendiri. Nggak ada orang. Temen-temen gue udah pada duluan, gue di belakang cuman bertiga, ujung-ujungnya gue kejar, nyatanya nggak kekejar, akhirnya gue di trek sendirian aja udah jalan. Cuma di base camp lu kira-kira hari itu perkiraan lu ada berapa orang yang pengen ngedaki? Nggak ada orang, Nggak ada, cuma lu doang. Cuman lu ibaratnya anak-anak lu pribadi Iya. doang deh. Orang emang lagi nggak musim ngedaki, Serem juga tuh ya. lagi hujan juga kok. Lagi musim hujan jarang ada orang yang mau naik gunung. Tapi Susah kalau sih. Namanya keinginan pengen ngedaki susah. tapi Itu kalau misalnya pendakian pertama gue kan. soal ngecamp itu lu juga punya pengalaman kan Gun? Dia juga pernah punya pengalaman tapi pas di mana di pulau ya. Pulau. Dia bukan di gunung, lu di pulau di mana? Kalau gue waktu itu di Pulau Karya. Pulau Karya, Jadi waktu itu gue pengen ngecamp. 1 orang. Awal ngecamp pertama dulu nih. Gue kan di sana 2 kali nih. Pertama itu gue 4 orang. 4 orang. Gue, Grandong, Kepet, sama Asep. 4 orang dah ya. Di situ gue modal nekat emang. Gue nyampe dari Angke ke Pulau Pramuka itu jam 5. Tujuan lu ke jam pulau 4. mana? Tujuan gue nggak tahu tujuan itu awal mau pulau kemana. Oh. Tapi Gue nggak tahu tujuannya mau pulau kemana, gue nggak tahu. Nah si temen gue nih Grandong nanya, bang kira-kira view yang bagus buat foto di pantai itu di mana? Di seberang deh, Pulau Karya. Oh Pulau Karya ya pak? Iya Pulau Karya. Akhirnya gue mutusin diskusi, gue mutusin buat nyebrang ke Pulau Karya itu. Sampai Pulau Karya, dek di sini kalau udah sore sampai malam nggak ada orang sama sekali. Terkecuali
polisi, TNI, Pol PP sama Dishub. Emang di situ tempat kayak dinasnya gitu dah. Asrama dah. Maksudnya aparat kepolisian, TNI, Pol PP kayak gitu-gitu yang ngejaga pulau itu. Dan di situ awalnya gue nggak tahu di situ kalau itu kuburan. Gue asal di situ aja nekat. Oh, klarifikasi, jadi yang ditempatin sama dia Yang ternyata jadi kuburan. Di tempatnya itu dia itu kuburan TPU. sama penembakan orang di situ. Oh, eksekusi. Penembakan. Tapi di zaman dulu ya. Enggak, emang Penembakan. berlangsung di situ. Oh, masih selama Masih, 2000-an, tahun 2000-an iya, masih tahun di situ. 2000-an masih di situ. Bahkan beberapa tahun sebelumnya gitu. Tapi Gua itu situ. kejadian yang lu alamin apa, Nur? Kejadian gue dari sore ya sampai jam 6 tuh normal. Terus Masih asik-asikan dah gue. Ya kalau dibilang kalau tempatnya bagus, gue bilang bagus lah, sini Bali. Gue di situ yang udah gue sempat curiga di sekitar jam 7-an tuh. Udah mulai gelap, bulan baru naik, belum begitu terang. Pas gue pengen beraktivitas, pengen gabut dah, muterin pulau itu. Nah di situ ada suara gagak. Gue mikir positif aja ya kan. Oh emang di sini burung gagak kali ya kan. Oh, tapi di situ posisinya lu belum tahu tuh kalau itu kuburan. Gue di situ posisinya nggak tahu Belum kalau tahu. itu kuburan, nggak tahu. Dan di situ gue posisinya gue di belakang, Di belakang. di tempat bongkar-bongkaran sama ada kuburan keramat di situ. Di situ gue nggak bawa apa-apa, lesehan aja udah. Ada alas, gue pakai di situ buat tidur. Gue di situ gue muter-muter ya kan, di Pulau Karya ada burung gagak tuh, kuak. Masih thinking mungkin burung lewat jam 7 air mulai naik ya kan. Sepi bener, apa nih bilang, gue main tatap-tatapan dah tuh berempat. Oh iya sepi, main api unggun. Di seberang pulau itu kayak ada, ibarat kata kan danau, Karang. bukan karang, kayak pulau tapi kecil. Oh, pulau kecil. Bisa buat foto-foto lah. Di situ tengahnya ada pos. Posisi malam tuh. Posisi malam jam 8 jam 9-an. Dan di situ gue sangka gue doang yang lihat. Di tengah-tengah itu ternyata ada orang yang nari, perempuan, cewek nari. Ciri-cirinya pakai baju apa? Penari tuh tahu nyai ronggeng kan? Iya. Nari-nari kayak jaipong gitu. Iya di situ nari satu orang di situ. Gue kira gue doang yang lihat. Gue main lihat-lihatan. Udah tuh gue lihat, udah. Akhirnya di situ gue inisiatif buat nyari kayu bakar. Gue cari, udah lama-lama. Tapi reaksi lu pas waktu tuh pada ngeliat itu biasa diem, aja. saling diem. Padahal tuh 4 orang itu ngelihat. Lu positif aja dah. Positif, mungkin Daripada- halu gue iya, mikirnya halu. ya kan. Positif halu tuh gue mikirnya, udah ya kan. Nah pas di sini nih persediaan makanan tuh habis. Ada warung di belakang, cuma jaraknya agak lumayan dah. Kok nggak ada yang mau jalan dalam hati gue ya kan. Di saat gue pengen, ayo nih PT. Oke pertama mungkin gantian ya kan. Gue sama Kepet jalan. Gue ngeliat kanan kiri, sekilas ada kresek. Positif aja, mungkin hewan jalan. Yang pas kedua kalinya kok di PT lagi nih mau jalan, kok nih anakku nggak mau. Kok nggak mau beli. Mungkin udah malam kali dia nggak pede juga. Oke gue jalan, gue lagi nyindir. Gantian dah tuh, tidur 2 orang, melek 2 orang di situ. Yang pertama yang tidur si Asep sama si Grando, tidur bentar bangun. Di saat gue mau tidur dia nggak mau jaga, gue disuruh bangun lagi. Gue masih ngantuk gini. Akhirnya mutusin buat tidur semua tuh. Udah tidur semua, barang-barang taruh di. Jadi yang gue senderin kayak gini nih, itu posisinya perahu yang udah rusak, yang udah kebalik, buat senderan. Pas sekitar jam 12-an itu udah mulai ada kayak keanehan. Gue nengok ke atas sebelah kanan. Mungkin gue mikirnya sama, cuma halu gue. Ternyata nih 4 yang lihat. Cuma ceritanya pas di ending tuh, gue lihat, gede banget nih gue bilang ya kan. Ada sosok perempuan, bentuknya nggak abstrak, pakaian kayak gelap gitulah, cuma kotor. Gue lihat ke atas, cewek nih gue bilang ya. Udah gue cuek ya kan. Set lagi bakar, tiba-tiba dari perahu yang gue sendiri nih, perahu rusak, perahu nelayan, ada yang
duk 3 kali. Gue nengok ke belakang, anjir, gue bilang gede hitam lari sono ke arah warung. Deret. Si Asep nanya, apaan tuh? Grandong nutup kucing, dia ngarin Parno di situ ya kan. Lu kalau Parno mau lari kemana ya, anjing? Gua di Iya, pulau gue bingung gitu. mau lari kemana. Sama kayak lu juga sih, oke. Di situ gue posisinya nggak tahu di situ kalau ada kuburan. Di situ gue posisi gue nggak tahu. Belum tahu juga Belum tahu di situ ada kuburan. Gue taunya di situ cuma ada satu kuburan keramat. Gue di situ duduk hitam, gede, gondrong, berbulu, lari tuh. Grandong nyeletuk, gue ngeliat, gue kaget, shock dong ya kan. Apaan tuh? Grandong nyeletuk kucing. Kayak kita santai. Cuma gue udah dikit dong, anjing temen gue ini ntar gimana nih ya kan. Udah di situ nyamuk udah mulai ini, udah akhirnya kelar. Karena posisi air makin lama makin naik, gue pindah dong ke balkon. Tempat stay kapal tuh di situ. Nah, di situ gue tidur. Ini gue berempat gerutu nih. Ini nggak ada yang iba apa ya sama kita ya. Tidur di pinggiran. Terus ini kok nggak ada yang iba, akhirnya gue tidur semua. Ada tentara ternyata. Nongol tuh kucluk, sempet kaget gue kira kayak setan laut ya kan. Nongol Dut, bangun Dut. Lu ngapain lu tidur di sini? Ayo ikut gue. Ternyata di situ ada tentara yang iba sama kita. TNI ya? Gue ngerasa iya TNI, merasa bersyukur dah. Dibantu sama Udah, dia. ini disediain kasur, bayar dah sopir gini. Kamu ngapain di sini? Emang kamu nggak tahu tempat ini tempat apa? Nggak tahu. Ini tempat latihan para aparat. Dan di sampingnya itu kuburan. Kaget dong gue berempat. Wah, kuburan. Nah di sini dulu juga tempat eksekusi mati orang. Dan beberapa tahun yang lalu juga ada yang dieksekusi di sini. Baru dijelasin. Kaget gue. Ternyata yang tempat ini kuburan. Tapi kayak biasa dah. Kejawab dah tuh semuanya dah ya. Peristiwa-peristiwa yang cetuk-cetukan dah. Tapi kayak semi Bali pak. Iya semi Bali. Udah akhirnya kelar tuh di situ. Paginya makan biasa, makan teh. Lu semalam ngeliat nggak sih ada cewek narik tengah-tengah? Iya ngeliat. Gue nyeletuk. Gue kira gue doang yang ngeliat. Lu kagak, gue ngeliat. Gue Parno. Saat gue ngomong dia nyamperin gue lagi. Pemikiran gue sama pada takut semua begitu. Namanya di pulau lah ya kan. Lu sempal dikit ditarik tenggelam, iya lu. Gue tempat-tempat sebenarnya sih di mana aja sih bre kalau begitu. Yang penting lu jaga etika aja sama jaga bacot. Nah, yang kedua ini sebenarnya lebih ekstrim. Kenapa? Gue balik lagi ke pulau itu, Pulau Karya itu. Dengan orang yang berbeda apa orang? Dengan orang yang sama, cuma gue sama Grandong. Berbeda ada orang yang baru. Sahabat gue juga, teman-teman gue. Namanya Yaw sama Dipret. Udah tuh gue bilang, pikiran gue orang ucul semua nih, cuek-cuek aja dah, nggak ada yang takut ya kan, nggak ada yang ini, nggak ada yang itu. Oke, mereka nyampe Pulau Pramuka, sorean dah, makan dulu. Makan. Dek, ada yang nanya tuh ibu-ibu warung. Mau ke pulau mana, Dek? Si itu Pulau Karya, ibu-ibunya kaget ya kan. Pulau Karya, mau ngapain kamu kesana? Mau uji nyali? Tiba-tiba nyeluk gitu. Gue berempat pada ketawa karena kan gue udah tahu situasi situ kan. Ketawa kayak ngeremehin gitu dah. Iya bu, gitu. Gitu kayak kan, udah. Naik tuh kapal. Enggak, gue diperingatin dulu sama ibu-ibu itu. Jadi 2 hari yang lalu ada orang meninggal di situ. Gara-gara? Dek, kalau ada yang jualan di situ, ada yang jualan sate sama ada yang jualan bubur, jangan dibeli. Kemarin ada orang kuli bangunan, ada yang beli itu terus meninggal. Ternyata yang dimakan satenya itu bekas potong-potongan daging mayat yang dijual, dan tuh yang ngejual Jane. Terus yang bubur itu ternyata isinya karang semua, batu-batu karang. Ini pas di ronsen dibawa ke rumah sakit, batu pas sampai rumah sakit udah meninggal. Pas di ronsen batu sama daging mayat. Udah mulai ngedon dong gue berempat. Wah gimana ini? Prinsip gue berempat intinya satu, ada yang nawarin makanan di situ, jangan dibeli kecuali warung ya. Jangan dibeli. Berangkat dah tuh gue sorean. Terus jam 4-an apa jam 5-an dah tuh berangkat. Biasa tuh senang-senang ya kan. Berangkat. Soalnya akses sore buat kesana tuh nggak ada. Gue berangkat, biasa dah tuh. Ada berangkat jalan ya kan. 4.000 tuh, nyebrang 4.000. Orang gue nyelet tuh. Udah nyampe. Dia ngasih duit 20.000 apa ya? Ngasih duit 20.000, seharusnya kan kembali lagi kan. Nah si Dipret ini nalangin anak-anak.
nih ngasih 20.000. Dikasih dianggapnya sama tukang kapalnya pas. Katanya 4.000, kok lu kagak dibalikin akhirnya. Itu lama tukang kapal gue pukulin juga dia, kata dia gitu ya kan. Oke. Ngecamp tuh masih acak lucu ya kan. Camp malamnya tuh mulai ya kan. Nih mau masak nasi, nggak ada yang ngambil air. Dalam feeling gue anjir, kok nggak ada yang ngambil air gitu. Akhirnya gue ngeputusin sama Yau tuh ya kan. Gue jalan resep udah dikduk nih, gue bilang apa gara-gara gue sempat di warung ya kan. Jalan nengok kanan, bener aja bunti bre di bongkaran rumah. Gue nengok kanan, cuma gue nggak bilang kayak biar dia nggak takut kan. Di situ posisi jujur gue takut. Pas balik lagi, Yau kamar mandi lama banget. Jadi ada salah satu pohon pisang nih. Kan kalau yang goyang itu kan daun, ini sama batang-batangnya goyang. Itu pun nggak ada angin, nggak ada hujan, gini goyang. Sat. Lu tahu pocong nggak sih? Gini. Cuma dia pohon pisang goyang begini. Kan kalau daun kan cuma daun gini. Iya. Kalau ini sama batang-batangnya. Batang-batangnya. Iya, tahu. Goyang gini. Tapi tanahnya tuh Nggak goyang. nggak, akarnya nggak muncul di Iya. gini. Gue bilang halu gue kali ya. Gue jalan lama banget nih. Si anjing di kamar mandi kan, gue pemikiran anjing nih lama banget. Gue jalan tuh, Dip, kok jalan lu cepet amat tuh, tumben lu takut ya kan. Dalam hati gue, tol nih di pulau lu mau sotoy gimana dalam hati gue kan. Udah jalan tuh, jalan buru-buru aja. Masak nasi gagal. Tidur, mutusin buat tidur tuh. Suara gagak udah mulai lagi tuh. Wah. Gagak. Bikin tenda udah. Foto. Tidur tuh. Anehnya di pulau, nih tempat camp gue nih. Ini udah air. Itu nggak ada angin sama sekali. Gue tidur berempat tuh keringetan. Kayak gue di suatu gudang yang tertutup. Keringetan. Gue paksain. Nah yang beruntungnya sih yang namanya gerandong ini, dia kuat sama cuaca begitu. Iya. Dia walaupun di tempatnya semakin panas, dia semakin tidur walaupun gerah. Gerandong ya. Dia doang dah Iya. yang tidur pules. Nah si Dipret sama si Yau di luar tuh Karena kepanasan. Akhirnya dia mutusin bikin kopi, cerita hujan-hujan ya kan, tidur. Tiba-tiba pas jam 11 jam 12-an ada suara ambulan Di tengah pulau. di tengah-tengah pulau itu, ada suara ambulan. Padahal pas gue samperin nggak ada maksudnya perahu ambulan tuh nggak ada. Adanya buat latihan tentara. Itu posisi jam berapa lu? Jam 11 jam 12 malam lah. Jam 12 malam. Iya, gue nggak ngeliat jam lah. Posisi HP semua udah bermati baterainya. Pas denger itu ambulan masuk berdua, gedebak gue tiba ada nama Dipret kampret. Gue bilang, "Pret, apaan? Ada suara ambulan gitu. Udah masuk tidur ya kan. Ngelekep. Dia curhat dah tuh sama abangnya Boim. Gue ngeliatin aja, cuma gue nggak tahu dia curhat apaan dah. Curhat Dari WA. Iya, dari WA curhat. Gue nggak tahu curhat apaan. Akhirnya di situ polisi lewat. Polisi yang situ aja takut. Ada api. Katanya gitu ya kan. Disangkainnya Banaspati. Sama polisinya. Pas dilihat, oh ternyata ngecamp, tenang, gak usah takut. Muter lagi. Disangkanya Banaspati lu saking itu. Gue di situ posisinya jujur, gue dari awal sampai jam 4 tuh gue nggak bisa tidur. Gue paksain terban aja dah. Dalam hati gue anjing nih, gue bilang kalau tengah hutan gue keluar dah. Tapi kayak kejadian di sama Yogi itu lu sama gak? Di tenda lu kayak ada yang muterin, kayak ada yang jalan. Hewan sih gue, kalau gue hewan. Di saat tempat-tempatnya di dalam tuh, gue kebetulan gue di belakang nih. Ini kan pintu. Gue nggak tahu di sini di Dipret, gerandong. Nah di pojoknya gue itu segede gini nih. Nggak tahu apaan dah. Lewat. Cuma dia duduk, posisinya dia kayak ngejagain gue orang gitu. Lu ngeliat kayak bayangan atau bayangan hitam, bentuknya kayak kucing. Dari dalam tenda. Dari luar tenda. Bentuknya kayak kucing. Di situ. Gede, cuma di posisi kayak ngejagain gue, yang firasatnya mungkin gue dijagain. Dia duduk, dia sekitar 5 menitan baru dia ngilang. Nah, tuh buat kalian tuh kalau misalnya pengen ngecamp
kalau pengen nguji tuh di Pulau Karya. Pulau Cuman Karya. emang tempatnya bagus ya bre. Tempatnya ya bisa dibilang semi-semi Bali sih. Nah saya misalnya Bali Ngaca tuh, bisa dah, ngaca. Cuman hati-hati. Hati-hati. Jaga, yang penting Iya. jaga omongan aja. Saran gue sih jangan frontal, soalnya kalau gue bilang firasat gue di situ Pusatnya. pusatnya. Nah gue nanya lagi nih Yok, kalau lu Yok, balik lagi Yok, kalau selain di gunung, lu Aman juga ya. pengalaman lu apa lagi Yok yang pernah lu alamin gitu? Entah di rumah lu, dulu kan di rumah lu kan itu kan kebun Yok. Jadi nih Yogi ini tinggal dulu rumahnya paling gede di Senopati, tanahnya berhektar-hektar ya Yogi. Jadi dia kalau mau masuk ada satpamnya banyak ya. Banyak. Banyak. Gue pernah ditolongin kuntilanak tuh di situ. Kita ngomongin kuntilanak di mana? Di dapurnya Bang Usup.